Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita belajar mengenai fungsi kuadrat dan grafiknya. Fungsi kuadrat dan grafiknya, dia mempunyai bentuk umum. Ini bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Jadi kita lihat dulu bentuk umumnya. Itu dia Y atau sama dengan Fx. AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini dengan nilai A-nya tidak boleh 0. Lalu nilai dari A, B, dan C-nya merupakan bilangan real. Ini merupakan bilangan real. Nah, menggambar grafik fungsi kuadrat. Menggambar grafik fungsi kuadrat itu bisa melalui dua cara. Yang pertama itu dengan tabel koordinat. Yang kedua itu dengan menggunakan sketsa grafik. Nah, ini grafik fungsi kuadrat. Ini grafik fungsi kuadrat. Itu disebut juga grafiknya merupakan parabola. Jadi ini merupakan parabola. Sekarang yang pertama ya. Jadi yang pertama kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bantuan. Jadi yang menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini fungsinya Ibu singkat nulisnya ya. Dengan menggunakan tabel koordinat. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan beberapa nilai pasangan koordinat. Jadi tentukan pasangan koordinat. Tentukan jadi nilai X dan nilai Y yang merupakan anggota dari daerah asal. Yang kedua, gambarkan titik-titik tersebut pada koordinat Kartesius. Yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut menjadi koordinat, menjadi kurva yang mulus maksudnya ya, menjadi kurva yang mulus. Contoh ya, ini contohnya Ibu halaman berikutnya aja ya. Nah, ini udah Ibu gambarkan bidang koordinat Kartesiusnya. Jadi contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3 dengan interval min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4.
Ini sekarang kita jawab ya. Nah, ini berarti dengan bantuan tabel koordinat. Ibu buat dulu tabelnya ya. Jadi tabelnya, ini tabelnya. Sekarang kita isi tabelnya di sini. Ini Ibu besarkan dulu tabelnya ya. Oke. Nah, ini yang Ibu arsir itu untuk nilai X-nya, ini yang di bawah untuk nilai Y-nya atau nilai Fx-nya ya. Jadi ini nilai X-nya dan ini adalah nilai Fx-nya. Yang di bawah ini nilai Fx-nya. Nah, ini langkah pertama adalah memilih nilai X dan Y-nya. Ini yang termasuk daerah asal. Berarti daerah asal itu di antara interval dari min 2 sampai 4. Ibu gunakan bilangan bulatnya, berarti X-nya itu min 2. Lalu yang berikutnya X-nya kita ambil min 1. Lalu kita ambil dia 0, 1, 2, 3, 4. Ini 4. Nah, lalu ini nilai Y-nya. Nah, itu kan persamaan fungsi kuadratnya mempunyai bentuk umum X kuadrat min 2X min 3. Ibu hitung di sini nih ya. Ini X kuadrat min 2X min 3. Jadi nanti hasilnya tinggal kita jumlahkan di bawah. X kuadrat min 2 dikuadratkan berarti nilainya 4. Min 2X berarti min 2 kali min 2. Berarti dia nilainya 4. Ini min 3. Ini yang bawah pasti min 3 semua. Jadi 4 tambah 4 kurang 3. Hasilnya adalah 5. Ini 5. Jadi nanti untuk yang pertama pasangan titiknya adalah min 2,5. Nah, yang berikutnya ini min 1. Min 1 dikuadratkan berarti dia 1. Min 1 dikali min 2. Dia hasilnya 2. Lalu yang berikutnya itu dia min 3. Berarti kita jumlahkan dia akan nilainya 0. Ini berarti nilainya 0 ya. Lalu yang 0 dikuadratkan dia 0. 0 kali min 2 juga dia 0. Ini berarti hasilnya min 3. Berarti kalau dijumlahkan nih yang baris putih itu hasilnya adalah min 3. Nah, sekarang 1. 1 dikuadratkan berarti dia 1. 1 kali min 2 dia min 2. Ini min 3. Nah, baris putih kalau kita jumlahkan ini berarti hasilnya 1 ditambah min 2 ditambah min 3. Hasilnya akan min 4. Nah, ini yang sama juga ya, berarti dia akan hasilnya 4. 2 kali min 2 dia hasilnya min 4. Lalu ini hasilnya akan min 3. Yang bawah baris terakhir karena dia konstanta nilainya akan min 3 semua. 4 tambah min 4 ditambah min 3. Ini hasilnya akan jadi min 3. Nah, lalu yang 3 dikuadratkan dia 9. 3 dikali min 2 dia hasilnya min 6. Ini min 3. 9 tambah min 6 tambah min 3 dia hasilnya akan 0. Lalu yang 4 ya, 4 berarti dikuadratkan 16. Ini berarti hasilnya min 8. Ini hasilnya min 3. 16 tambah min 8 tambah min 3 itu hasilnya adalah 5. Nah, ini pasangan kok titiknya berarti yang diarsir ya. Berarti kalau X-nya min 2 nilai Y-nya akan 5. Ini X-nya min 1 nilai Y-nya 0. Dan seterusnya. Ini yang putih ini dia hanya untuk membantu kita menghitungnya. Nah, sekarang kita buat dalam koordinat kartesius ya. Ini sudah ada garisnya. Mudah-mudahan Ibu gambar garisnya tidak miring ya. Berarti Ibu gambar karena tidak pakai penggaris ini ya. Oke, berarti ini yang vertikal atau dia yang tegak adalah sumbu Y. Lalu kita buat di sini untuk sumbu X-nya. Ini adalah sumbu X. Titik potong kedua sumbu ini titik 0 di sini. Berarti ini titik 1. Titik 2. Ini 3. Ini 4 X-nya, lalu 5. Kita cuma sampai 4 ya.
untuk yang sumbu X positif. Lalu di sebelah kiri berarti sumbu X negatif, ini berarti min 1, ini berarti min 2, yang ini berarti nilainya min 3. Lalu untuk yang vertikal di atas berarti dia sumbu Y-nya positif, berarti ini 1, ini 2, ini nilainya akan 3, nilainya akan 4, dan seterusnya. Di bawah sumbu Y negatif ya. Jadi ini min 1, min 2, min 3, min 4, ini nilainya min 5. Ini nilainya min 5. Ini nilainya 5 ya. Oke, sekarang kita pasangkan. Yang pertama pasangan titiknya adalah min 2,5. Berarti X-nya min 2, nilai Y-nya 5. Ini berarti titiknya di sini. Lalu yang berikutnya min 1,0. Berarti di min 1 dia nilainya 0. Ini dia titiknya. Ini ya, sebentar. Ini min 1,0. Lalu di 0 dia nilainya min 3. Ini 0 dia nilainya min 3. Ini titiknya. Tunggu bentar ya. Ini 0 min 3. Lalu dia yang 1 nilainya min 4. Ini di sini. Lalu yang berikutnya itu 2. Ada nilainya min 3. Di 2 dia min 3. Ini di 2 dia min 3. Lalu di min 3 dia 0. Di 4 dia nilainya 5. Nah, sekarang kita hubungkan dengan kurva yang mulus. Ibu ganti warnanya ya. Kurva yang mulus dia bilang. Ibu ganti warna merah. Ini kita buat sekarang. Mudah-mudahan sekali jalan langsung mulus ya. Ini dia 0. Nah, ini kurang pas ibu gambarnya ya. Oke. Ini gambarnya begini. Ini dia titik sini. Ini fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ini kalau menggambarnya menggunakan bantuan dari tabel koordinat. Nah, sekarang diperhatikan nih. Pada gambar grafik ini, ini kita perhatikan ada yang kita sebut nantinya ya. Jadi dari grafik ini bisa terlihat yang kita sebut pertama kali adalah ini. Yang pertama itu adalah pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi berarti nilai X yang membuat fungsi tadi bernilai 0. Jadi pembuat nol fungsinya itu adalah untuk X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Nah, di X sama dengan min 1 dan di X sama dengan 3, ini nilai fungsinya bernilai 0. Yang kedua, ini titik potong dengan sumbu Y. Jadi ini singkat tulisnya, titik potong dengan sumbu Y itu adalah ini titik 0, min 3. Berarti titik potong dengan sumbu Y itu jika X-nya bernilai 0. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 3. Yang berikutnya, yang ketiga, perhatikan gambar ini. Gambar ini mempunyai sumbu simetri. Sumbu simetri itu berarti kalau dilipat berdasarkan bangun datar mempunyai sumbu simetri kalau dia itu dilipat akan saling menutupi. Nah, ini perhatikan nih, garis putus-putus di sini. Nah, di garis X sama dengan 1 ini merupakan sumbu simetri dari fungsi kuadratnya. Berarti dia mempunyai sumbu simetri. Ini jadi kita tuliskan ya, persamaan sumbu simetrinya
itu untuk X bernilai 1. Jadi X sama dengan 1 itu adalah persamaan sumbu simetri. Nah, yang keempat, dia mempunyai koordinat titik puncak. Ini singkat tulisnya ya. Koordinat titik puncak grafik. Itu dia mempunyai koordinat titik puncaknya adalah 1, min 4. Dia merupakan nilai yang paling rendahnya. Karena disebut juga titik balik minimum nantinya. Jadi ini adalah 1, min 4. Ini kalau menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bantuan tabel koordinat ya. Jadi kalau kamu sudah mahir sih, bagian tabel yang warna putih ini boleh tidak ditulis, jadi langsung saja nilai X dengan nilai Fx-nya. Nah, yang kedua, itu menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bantuan sketsa grafik. Jadi yang kedua ya, menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bantuan sketsa grafik. Sketsa grafik. Nah, sketsa grafik ini dia punya langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu tentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Titik potong dengan sumbu koordinat. Berarti kalau titik potong dengan sumbu koordinat, ada dua sumbu koordinat, yaitu pertama sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu kalau nilai Y-nya bernilai 0. Jadi titik potong dengan sumbu X, kamu perhatikan ini di sini, titik potong dengan sumbu X itu dia Y-nya akan bernilai 0. Atau kita sebut juga cari pembuat 0 fungsinya. Yang kedua, berarti kalau dia titik potong dengan sumbu Y, itu untuk nilai X-nya bernilai 0. Yang kedua, itu adalah tentukan persamaan sumbu simetrinya. Jadi, tentukan persamaan sumbu simetri. Gimana menentukan persamaan sumbu simetri? Perhatikan ini sumbu simetri. Ternyata sumbu simetri ini kan dia pembuat nolnya adalah min 1 dengan 3. Atau dengan kata lain min 1 dengan 3 ini itu akan menjadi fungsi kuadrat kalau nilai Y-nya bernilai 0. Jadi dia akan menjadi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat berarti min 1 dengan 3 ini dia sama saja akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, persamaan sumbu simetri ini merupakan titik tengahnya, titik tengah dari akar-akar ini. Berarti kalau mencari titik tengah kan tinggal dijumlah bagi 2. Berarti akar-akar ini kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Nah, ini rumusnya berarti akar itu kalau dimisalkan dia X1 dengan X2, maka persamaan sumbu simetrinya kan jadi X. Itu sama saja X1 tambah X2 bagi 2. X1 tambah X2 itu kan rumusnya min B per A. Ini min B per A dibagi 2. Maka jadinya persamaan sumbu simetri itu adalah min B per 2 dibagi lagi 2, jadi min B per 2A. Nah, yang terakhir kita menentukan koordinat titik puncak. Gimana nyari koordinat titik puncak? Koordinat titik puncak itu berarti akan ada untuk nilai X-nya itu merupakan persamaan sumbu simetrinya. Ini dia sumbu simetrinya. Jadi dia merupakan, kalau dia sumbu simetrinya X sama dengan 1, nilai Y-nya tinggal masukkan ke persamaan. Nah, sekarang kalau nilai X-nya adalah min B per 2A. Nilai X-nya min B per 2A, maka ini dia akan menjadi nilai Y-nya, ini Ibu masukkan ke persamaan ya.
Jadi Y-nya itu akan sama saja AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita ganti nilai X-nya dengan min B per 2A. Jadi ini akan sama saja A min B per 2A kuadrat. X-nya diganti dengan sumbu simetri ya. Jadi X-nya kita ganti dengan min B per 2A. Maka nilai Y-nya ini akan menjadi tambah B dikali min B per 2A tambah C. Ini Ibu tulis di sini lagi ya. Jadi ini Y-nya akan menjadi A dikali min B per 2A dikuadratkan. Ini akan jadi B kuadrat per 4A kuadrat ditambah B kali min B itu akan menjadi min B kuadrat per 2A ditambah C. Ini sekarang kita hitung ya. Jadi B kuadrat dibagi A dikali ini 1/4A kuadrat akan menjadi 4A. Ini menjadi min B kuadrat per 2A ditambah C. Ini samakan penyebutnya nih. Ini akan jadi B kuadrat. Kita kalikan ini dengan 2. Untuk suku yang kedua ini kita kalikan 4A. Jadi B kuadrat min 2B kuadrat tambah ini kita kalikan 4AC. Maka ini akan jadi sama semua penyebutnya jadi 4A. Nah ini B kuadrat dikurang 2B kuadrat itu akan jadi min B kuadrat tambah 4AC per 4A. Atau ini akan menjadi kita nulisnya ini B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini Ibu tulisnya seperti ini ya. Pembilang dan penyebut sama-sama Ibu kalikan min 1. Jadi koordinat titik puncak, ini koordinatnya. Itu dia punya untuk nilai X-nya dia min B per 2A. Untuk nilai Y-nya itu adalah ini karena boleh juga sebutnya ini diskriminan ya, B kuadrat min 4AC. Ibu nulisnya jadi D per min 4A. Ini dengan D-nya itu B kuadrat min 4AC. Ini seperti ini. Nah ini nomor yang berikutnya ya. Contoh kita gambar sekarang menggunakan sketsa grafik fungsi kuadrat. Ini Ibu pindahkan dulu. Oke. Ini Ibu pindahkan ke bawahnya ya. Kita yang sini dulu contoh. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Ini tambah 8. Kita gambarkannya dengan menggunakan sketsa grafik fungsi kuadrat. Jadi langkah yang pertama, kita tidak pakai bantuan tabel ya. Jadi langkah yang pertama, ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita adalah tentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Jadi titik potong dengan sumbu X, itu nilai Y-nya akan bernilai 0. Jadi min X kuadrat tambah 2X tambah 8 sama dengan 0. Ini berarti kita akan faktorkan. Ini Ibu langsung faktorkan seperti ini ya. Berarti ini akan jadi min X, ini X. Ini hasilnya harus 8. Ini harus 8 berarti dikalikan hasilnya min 8. Min 8 dijumlahkan dia hasilnya harus plus 2. Berarti dia di sini hasilnya adalah min 4. Ini hasilnya adalah
min 2. Ini lihat nih. Ini berarti min X min 2 sama dengan 0 atau min X-nya sama dengan 2, jadi X-nya sama dengan min 2. Atau X min 4-nya sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu X itu dia mempunyai koordinat min 2,0 atau titiknya di sini adalah 4,0. Lalu kita cari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu nilainya X-nya akan bernilai 0. Jadi Y-nya akan sama dengan min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 8. Jadi persamaan fungsi kuadrat ini kita ganti X-nya dengan 0. Maka hasilnya ini akan menjadi 8. Jadi koordinatnya adalah 0,8. Yang berikutnya itu adalah persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu dia punya rumus tadi X sama dengan min B per 2A. Berarti di sini A-nya min 1, B-nya 2, C-nya 8. Jadi persamaan sumbu simetrinya itu min 2 dibagi 2 kali min 1. Jadi min 2 dibagi min 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah untuk X sama dengan 1. Nah, yang C kita mencari koordinat titik puncak. Jadi koordinat titik puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. Lalu di sini boleh juga pakai min D ya. D per min 4A. Nah, ini kalau Ibu, karena kita sudah mencari persamaan sumbu simetri, kan didapat koordinat titik puncak itu dengan mengganti nilai X-nya dengan persamaan sumbu simetri. Jadi kalau Ibu sudah dapat nih persamaan sumbu simetrinya untuk X sama dengan 1, Ibu biasa tidak masukkan ke rumus ini, tapi Ibu langsung masukkan ke persamaan fungsi kuadratnya. Jadi untuk X sama dengan 1, ini berarti kan persamaan sumbu simetri. Maka nilai Y-nya itu akan menjadi min 0 kuadrat tambah 2 kali 0, salah ya, X-nya kita ganti 1, bukan ganti 0. Sorry, ini Ibu salah tulis. Berarti karena persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1, maka nilai X-nya kita ganti dengan 1. Jadi Y sama dengan min 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 8. Min 1 tambah 2 tambah 8. Hasilnya adalah 9. Jadi koordinat titik puncak itu adalah nilainya 1,9. Nah, sekarang kita gambar ya. Kita gambar. Ibu gambarnya mau copy. Tunggu bentar, Ibu copy ininya dulu ya. Ini Ibu copy yang ini. Oke. Nah, ini Ibu copy. Ini gambarnya seperti ini. Nah, yang ini Ibu pindahkan dulu. Nanti ini untuk sketsa grafik. Nah, ini sekarang kita gambar ini Bu geser ya. Tunggu bentar ya. Oke. Yang pertama dilihat, kita punya koordinat sumbu X dan sumbu Y. Itu min 2,0 dan 4,0. Nah, sekarang ini kita gambar dulu sumbu koordinatnya. Ini mudah-mudahan garisnya lurus ya. Oke.
nanti sumbu Y-nya. Paling tinggi dia nilainya 9, 8, 7, ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini 0 ya. Karena ini min 1 berarti nanti ini min 2 dan seterusnya. Ini berarti sumbu Y-nya kita buat, sumbu X-nya kita buat yang di sini. Karena nilai paling tingginya itu 1,9. Ini min 1, ini min 2, lalu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang pertama, titik potong dengan sumbu X itu min 2,0 dan 4,0. Min 2,0 dan 4,0. Ini min 2,0. Ini min 2,0. Lalu ini 4,0. Lalu titik potong dengan sumbu Y itu 0,8. 0,8 ada di sini ya. Ini 0,8. Lalu persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1. Koordinat titik puncaknya 1,9. Nah, sekarang Ibu ganti warna pennya ya. Ini berarti kalau menggunakan sketsa grafik, ini supaya gambarnya agak mulus, Ibu dari puncak gambarnya. Oke, ini dia akan begini nantinya. Ini pasti akan sama. Ini gambarnya dilewatikan. Ini grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8 kalau menggunakan sketsa grafik fungsi kuadrat. Gambar Ibu kurang mulus ya. Ini Ibu buat dulu sedikit. Nah, ini dia seperti ini. Nah, ini koordinat puncaknya 1,9. Lalu ini titik potongnya min 2 dengan 4, itu titik potong dengan sumbu X. Lalu titik potong dengan sumbu Y itu di titik 0,8. Ini kalau menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan sketsa grafik. Jadi dari sini akan nampak terlihat yang pertama ya. Jadi dari grafik pada gambar di samping ini kita lihat di sini. Yang pertama pembuat nol fungsinya. Itu yang membuat nilai X bernilai 0, itu pembuat nol fungsi adalah untuk X sama dengan min 2 dan untuk X sama dengan 4. Lalu yang kedua, kita lihat juga di sini titik potong dengan sumbu Y itu titik potongnya adalah 0,8. Lalu kita dapat di sini dari gambar, karena kita sudah hitung juga ya, persamaan sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan 1. Lalu di sini kita punya koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak itu adalah titik 1,9. Perhatikan ini ya. Ternyata ini untuk grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Perhatikan ini gambar grafiknya itu dia terbuka ke bawah. Tapi kalau yang tadi, yang contoh pertama, itu gambar grafiknya dia terbuka ke atas. Nah, nanti kita perhatikan ini, kenapa dia bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas. Ya, itu dengan memperhatikan dari nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nah, sekarang dilihat nih, kita mau perhatikan nih. Kenapa bisa terbuka ke atas, kenapa bisa terbuka ke bawah.
kenapa dia bisa berpotongan di sumbu Y positif atau kenapa dia bisa berpotongan di sumbu Y negatif. Ini potongannya berarti titik 0,8, berarti dia di sumbu Y-nya positif. Nah, yang contoh pertama itu titik potongnya di titik sumbu Y itu 0,3, berarti di sumbu Y negatif. Itu kita lihat dari nilai A, nilai B dengan nilai C-nya. Nah, ini dilihat nih. Sekarang kita lihat ini untuk sketsa fungsi kuadrat. Jadi ya, ini sketsa grafik fungsi kuadrat. Ini fungsinya Ibu singkat ya. Sketsa grafik fungsi kuadrat. Ini perhatikan ini. Di yang pertama itu Ibu punya grafik dasarnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Lalu fungsi yang kedua itu Y-nya sama dengan KX kuadrat. Ini nanti nilai K-nya akan berganti-ganti. Berarti ini adalah pengaruh di nilai A-nya. Perhatikan nanti nilai A-nya. Kalau dia nilai A-nya positif, gambar itu akan seperti apa. Kalau nilai A-nya negatif, itu gambarnya akan seperti apa. Nah, ini yang kedua. Ini grafik dasarnya juga sama, Y sama dengan X kuadrat. Tapi di sini, ini nilai konstantanya berubah-ubah nantinya, Ibu buat berubah. Nanti perhatikan nilai konstanta berubah itu pengaruh di mana. Lalu yang ini juga, ini X-nya dikurangkan baru dikuadratkan. Nah, ini nanti akan dia bergesernya, kamu lihat nanti seperti apa. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Oke. Ini Ibu punya seperti ini. Nanti Ibu ketik dulu ini K-nya sama dengan 2. Oke, ini Ibu punya pertama K-nya sama dengan 2. Lalu Ibu punya grafik dasar tadi Y sama dengan Oke, ini gambar grafik dasar ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat. Ini perhatikan nih, ini nilai K-nya berdua. Ini Ibu ganti koefisien dari X kuadrat. Ini perhatikan ya. Nah, ini K-nya positif. K-nya positif dari 4. Nah, ini berubah nilai K-nya, lihat semakin K-nya kecil. Nah, lalu ketika K-nya negatif, grafik itu akan terbuka ke bawah. Perhatikan lagi nih. Ini dia negatif min 4. Nilai K-nya berubah-berubah. Dia akan berubah juga. Semakin nilai K-nya besar, mendekati positif, dia akan semakin mendekati sumbu Y gambar grafiknya. Nah, ini, ketika K-nya sudah negatif, maka grafik fungsi kuadrat dia akan terbuka ke bawah. Perhatikan ya, gambar grafik fungsi kuadratnya dia akan terbuka ke bawah. Lalu, ya, kalau dia positif, dia akan terbuka ke atas. Ini dilihat. Jadi yang pertama di sini, kita lihat di sini, ini nilai koefisien dari X kuadrat itu pengaruh untuk dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ini jadi kesimpulannya dia akan ada 2. Yang pertama, ya, ini yang pertama nanti kesimpulannya nih, ini dia akan terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, itu grafik fungsi kuadrat itu akan terbuka ke atas. Tadi ya, dilihat ya. Berarti kalau nilai A-nya kurang dari 0, itu grafik fungsi kuadrat itu akan terbuka ke bawah. Jadi terbuka ke atas dengan terbuka ke bawah itu dia tergantung dari nilai koefisien X kuadratnya. Jadi tergantung dari nilai koefisien X kuadrat. Apakah dia terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini ya, tadi kan dia seperti ini. Nah, sekarang kalau grafiknya itu nilai konstantanya yang Ibu ganti. Jadi Y sama dengan ini X. Oke, dilihat ya. Nah, ini nilai K-nya sudah jadi 2, nilai K-nya 2. Ini perhatikan ini ya.
Ini Ibu buat animasinya hidup. Nah, ketika K-nya positif, itu gambar grafiknya akan semakin dia kebuka ke atas. K-nya negatif, dia akan memotong sumbu Y-nya di negatif juga. Ini dilihat nih, nilai K-nya. K-nya positif, dia akan memotong sumbu Y positif. K-nya negatif, dia akan memotong sumbu Y juga dia di sumbu Y negatif. Lihat, itu dia negatif kan? Negatif, maka memotong sumbu Y juga dia akan negatif. Jadi, ini dilihat ya. Di sini, ini nilai C. Ini pengaruh nilai C. Jadi, kalau C-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat itu akan memotong sumbu Y positif. Jadi dia akan memotong sumbu Y positif. Lalu kalau nilai C-nya kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat itu akan memotong sumbu Y negatif. Ini dilihat seperti ini. Lalu yang berikutnya, kalau dia yang satu lagi dia bergeser. Ini ya. Oke, Ibu punya gambarnya, berarti Y sama dengan. Oke, ini X dikurang. Oke ya, ini K-nya min 4, dia bergesernya ke arah sana. Ini sebenarnya itu gambarnya seperti ini. Ini kalau X-nya, nilai K-nya Ibu ganti dengan min 4. Ini K-nya Ibu ganti min 4. Ini sekarang dilihat nih. Nah, ternyata nilai K itu dia bergeser ke kiri dengan ke kanan. Kalau nilai B-nya berganti, dia bergeser ke kiri dengan ke kanan. Nah, perhatikan dia. Kalau K-nya, oke. Nah, tuh lihat di gambarnya, dia akan bergeser. Dia bergeser ya. Oke. Nah, sekarang dilihat berarti ini X sama dengan min K, dia pengaruh bergeser ke kiri dengan bergeser ke kanan. Ini pengaruh dengan bergeser ke kiri dengan bergeser ke kanan. Jadi kalau dia X-nya itu dia, ini X min K, ini berarti grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat itu akan bergeser ke kanan. Dia akan bergeser ke kanan. Itu sejauh K satuan. Ya. Tapi kalau dia X-nya sama dengan plus K, nanti di sini plus K, itu dia grafik fungsi kuadratnya dari Y sama dengan X kuadrat itu akan bergesernya ke kiri. Itu K satuan. Oke ya. Nah, sekarang itu tadi dia bergeser ke kiri dengan bergeser ke kanan. Nah, sketsa grafik fungsi kuadrat secara umum, ini secara umum ya. Jadi, dengan melihat jadi sketsa grafik fungsi kuadrat secara umum. Kita punya grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan melihat pembuat nilai diskriminannya. Berarti nilai diskriminannya itu B kuadrat min 4AC. Ingat ya, kalau B kuadrat min 4AC dia punya 3 kemungkinan nilai. D-nya lebih dari 0, dia akan mempunyai 2 akar real yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, dia akan mempunyai 2 akar yang sama. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak akan mempunyai akar real. Nah, dengan hanya melihat nilai A dengan nilai D, maka akan ada 6 kemungkinan sketsa gambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, ini yang pertama kita bedakan dengan A-nya bernilai positif. A bernilai positif, berarti ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau A-nya lebih dari 0 dan D-nya lebih dari 0.
tadi lebih dari 0, maka grafik itu akan terbuka ke atas. Jadi sketsanya itu dia akan seperti ini. Nah, nilai D lebih dari 0, grafik itu akan memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan. Berarti kalau digambar, sketsanya akan secara garis besar dia seperti ini. Terbuka ke atas dan memotong di 2 titik yang berlainan. Ini berarti akan memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Dan terbuka ke atas. Nah, masih yang kemungkinan yang kedua, kalau A-nya lebih dari 0, tapi D-nya sama dengan 0. Nah, D sama dengan 0 berarti dia akan mempunyai dua akar real yang sama. Maka kalau digambarkan sketsa grafiknya, dia tidak akan memotong. Ini gambarnya miring ya. Tunggu bentar, Ibu betulkan dulu. Dia tidak akan memotong, tapi karena dia mempunyai dua akar real yang sama, maka gambar itu akan menjadi menyinggung sumbu X. Jadi dia akan seperti ini sketsanya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, boleh menyinggungnya di kiri atau di kanan ya. Ini Ibu gambarnya dia menyinggungnya di sebelah sini. Ini menyinggung dia. Jadi nilai X1-nya akan sama dengan nilai X2. Maka ini grafik fungsi kuadrat dia akan menyinggung sumbu X. Karena nilai diskriminannya dia sama dengan 0. Lalu kalau A-nya masih lebih dari 0, berarti dia masih akan terbuka ke atas, tapi diskriminannya kurang dari 0. Diskriminan kurang dari 0 berarti dia tidak mempunyai akar real. Nah, kalau digambarkan dalam fungsi kuadrat berarti dia tidak akan memotong sumbu X dan tidak akan menyinggung sumbu X. Jadi gambar itu seperti apa? Gambar itu seperti dia akan seperti ini, melayang ya. Tidak memotong sumbu X, tidak memotong sumbu Y. Ini akan seperti ini. Berarti nilai Y-nya semua akan bernilai positif. Karena nilai Y-nya semua bernilai positif, ini sering juga disebut ini definite positif. Jadi definite positif itu terjadi jika nilai A-nya lebih dari 0 dan nilai diskriminannya kurang dari 0. Ini grafik dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Ini kalau nilai A-nya lebih dari 0. Jadi nilai A lebih dari 0, karena nilai diskriminan punya 3 kemungkinan, maka ada 3 kemungkinan juga sketsa grafik. Nah, yang berikutnya, kalau nilai A-nya kurang dari 0. Jadi kemungkinan yang kedua, itu yang pertamanya kalau A-nya kurang dari 0. A-nya kurang dari 0, tapi nilai, bentar ya. Tapi nilai B-nya, nilai diskriminannya lebih dari 0. Jadi ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua lagi. Sketsa yang kedua, kalau nilai A-nya kurang dari 0, berarti gambar itu nanti akan semuanya terbuka ke bawah. Ini diskriminannya lebih dari 0. Sama kayak tadi ya, berarti gambar itu akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan. Jadi gambar itu dia sketsanya akan seperti ini. Nah, ini jadi titik baliknya adalah titik balik maksimum. Kalau yang tadi titik baliknya dia minimum. Ini X1-nya di 2 titik berlainan. Ini misalkan X2-nya. Jadi ini akan memotong juga sumbu X. Memotong sumbu X di 2 titik berlainan. Yang kedua, kalau A-nya kurang dari 0 dan nilai D-nya sama dengan 0, berarti ini juga sama kayak tadi ya. Cuman gambarnya sekarang dia terbuka ke bawah. Berarti ini akan menyinggung sumbu Y. Menyinggungnya bisa di sebelah kirinya, bisa di sebelah kanan. Ibu gambarnya seperti ini aja.
Ini menyinggungnya di sini nih. Nah, ini gambarnya kurang pas ya. X1 sama dengan X2. Berarti ini akan menyinggung sumbu Y. Menyinggung sumbu Y lagi. Menyinggung sumbu X di titik X1 sama dengan X2. Kemungkinan yang terakhir itu kalau A-nya kurang dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0. Berarti ini tidak akan memotong dan tidak akan menyinggung sumbu X. Maka kalau digambar, karena dia akan terbuka ke bawah, ya sama kayak tadi melayang, tapi melayangnya di bawah. Semua nilai Y-nya akan bernilai negatif. Makanya ini disebut definite negatif. Jadi definite negatif terjadi kalau nilai A-nya kurang dari 0 dan nilai diskriminannya kurang dari 0. Ini dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Itu contoh gambar grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan sampai sini yang dijelaskan mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.